Dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan saudara, hari ini Tuhan sudah memberikan kita cuaca yang sangat bagus, sehingga memberikan kesempatan kepada kita bahkan keluarga besar GKPJ untuk beribadah sore hari ini. Oleh sebab itu saudara, mari kita mempergunakan waktu yang singkat ini ketika kita berada di dalam rumah ibadah untuk menyembah Dia dengan sikap hormat dan takut kepada Dia. Sehingga ibadah yang kita lakukan pada sore hingga malam hari ini itu menyenangkan hati Allah, bahkan menjadi berkat bagi kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kepada saudara untuk membuka Alkitab saudara dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke 17 hingga ayat yang ke-38. Saya tidak membaca semua ayat-ayat ini saudara, tetapi paling tidak saudara bisa menangkap beberapa ayat Alkitab yang akan kita bacakan bersama-sama, dan juga judul daripada perikop ini, perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Saya ingin mengajak kepada saudara membaca mulai dari ayat yang ke-19, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian, ayat yang ke-19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selain daripada itu, yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Kita lanjutkan ayat yang ke-36 hingga 37 saudara. Ayat yang ke-36 hingga 37 bersama-sama membacakan ayat ini. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada tanggal 31 Agustus yang lalu atau 10 hari yang lalu, ketika saya dan istri pulang dari sebuah acara, tiba di rumah, kami mendapat berita WA dari teman. Isinya adalah bahwa teman sepelayanan kami dulu beberapa puluh tahun yang lalu telah pergi. Maksudnya telah pergi adalah meninggal dunia, kembali ke rumah Bapa di surga. Inilah kehidupan manusia. Inilah manusia saudara, datang dan pergi. Disebut datang ketika lahir, disebut pergi ketika meninggalkan dunia ini. Kita tidak tahu kapan kita pergi. Kita semua sudah datang saudara, sudah datang di dalam dunia ini. Kapan kita pergi tidak tahu. Tetapi selama kurang lebih atau 10 tahun berada di kota Jambi, berada di GKPJ, saya melihat begitu banyak orang yang datang, yang pergi, lahir, meninggal, bahkan juga hamba Tuhan. Selama 10 tahun ini, saya seringkali mengikuti acara perpisahan. Hamba Tuhan datang, pergi, perpisahan. Hamba Tuhan datang, pergi, perpisahan. Selama kurang lebih 10 tahun saudara. Dan kini tibalah waktunya saya, setelah 10 tahun ini juga harus pergi. Saya teringat saudara, ketika datang di kota Jambi di GKPJ pada tanggal 6 Oktober, hari Minggu tahun 2013. Dan pada tanggal 14 September ini saya harus meninggalkan kota Jambi.
Ada pertemuan, ada perjumpaan, juga ada perpisahan. Karena memang saudara pasti pernah mendengarkan pepatah, di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Tetapi saudara, satu kalimat atau ada kalimat-kalimat dari seorang anggota jemaat yang ditulis di Facebook. Kalimat itu sangat indah, saudara. Ketika saya membaca, ada kalimat demikian: perpisahan adalah momen yang perlu dimaknai. Tanpa perpisahan, sebuah perjumpaan itu bisa kurang dihargai, kurang dimaknai. Justru perpisahan itu membuat perjumpaan itu berarti. Saudara, sungguh indah kalimat ini, saudara. Bahwa perpisahan harus terjadi. Kalau tidak ada perpisahan, maka perjumpaan itu seringkali kurang dihargai, kurang dimaknai. Tetapi dengan adanya perpisahan, saudara, perjumpaan itu berarti. Selama 10 tahun di GKPJ, saudara, saya bertemu dengan banyak orang, bergaul dengan banyak orang, berjumpa dengan banyak orang. Saya merasa sungguh berarti. Dan saya melihat juga mereka berarti bagi kami, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah kehidupan kita. Ada kalanya kita datang, ada kalanya kita pergi. Ada kalanya kita bertemu, ada kalanya kita berpisah. Ada satu pepatah Tionghoa yang berbunyi demikian, saudara. Tidak selamanya pesta itu berlangsung. Tidak selamanya pesta itu berlangsung. Ada saatnya, suatu hari pesta itu akan berakhir. Dan ketika berakhir pesta itu, maka orang-orang itu akan kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Ketika saya membaca pepatah ini, saudara, saya teringat dengan saya sendiri dan saya merasa sudah berpesta di GKPJ selama 10 tahun. Bahkan tadi pagi saya katakan saya berpesta di tepi sungai Batanghari sambil minum air Batanghari. Tetapi walaupun sudah minum air Batanghari, tetap harus kembali ke kampung halaman, saudara. Tetapi satu kebenaran, satu hal yang sungguh berarti bagi kami, bahwa kami tidak akan melupakan jemaat perjumpaan yang kami alami di keluarga besar GKPJ ini. Bukan hanya saya, saudara, tetapi juga Rasul Paulus. Kalau saudara membaca perikop ini, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang pertama sampai 38, paling tidak disebutkan ada 2 perpisahan yang dialami oleh Rasul Paulus. Perpisahan dengan jemaat yang ada di Troas dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. Dan juga perpisahan di Miletus. Paulus dengan para penatua, mungkin ada jemaat yang hadir pada waktu itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, demikian juga dengan Paulus. Di dalam perjalanan misi penginjilannya yang ketiga ini, saudara, dia juga harus berpamitan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan pamitan itu, perpisahan itu diadakan di sebuah pelabuhan, saudara, persinggahan yang namanya Miletus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah perjalanan kehidupan kita manusia, kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Perikop ini mengajarkan saya, juga mengajarkan saudara, ada peristiwa yang patut kita teladani, yang patut kita contohi. Dari Rasul Paulus, dari pesan perpisahannya, dari nasihat perpisahannya, bahkan kata-kata yang dia ucapkan ketika dia berpidato di hadapan beberapa orang yang mendengarkan dia, saudara. Apa isi pesan Paulus? Apa isi nasihat Paulus, saudara? Paling tidak yang pertama, ada beberapa poin, tetapi Paulus banyak berbicara tentang pelayanan, tentang melayani, tentang pelayanannya, tentang bagaimana dia melayani, dan juga bagaimana supaya penatua-penatua itu, orang-orang yang hadir pada waktu itu juga mengikuti keteladanannya di dalam hal melayani. Saudara, hari ini saya berbicara kepada saudara, memang tidak semua saudara sebagai majelis, sebagai hamba Tuhan, sebagai badan pengurus komisi-komisi, sebagai orang-orang yang melayani secara struktural, punya jabatan. Tidak semua, saudara.
Tetapi semua yang hadir pada malam hari ini, sore hingga malam hari ini, saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang melayani Tuhan dan seharusnya melayani Tuhan. Karena ada seorang hamba Tuhan senior pernah berkata, bahwa kita diciptakan untuk melayani, kita diselamatkan untuk melayani, kita dipanggil untuk melayani. Ketika saudara dan saya mengaku sebagai murid Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka kita pasti akan memiliki yang namanya talenta atau karunia, saudara. Setiap kita punya karunia dan Tuhan ingin supaya karunia itu kita kembangkan, kita pakai untuk melayani Dia. Seringkali banyak orang bertanya kepada kami, saya tidak punya apa-apa, saya tidak sanggup melakukan A, B, C, D. Saudara ingat, ketika saudara sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, Roh Kudus ada di dalam hati saudara dan ada karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Mungkin satu, mungkin dua, 3, 4, bahkan lebih saudara. Tetapi paling tidak, setiap kita punya karunia. Dan Tuhan ingin supaya kita memakai karunia kita itu untuk melayani Allah. Lagu tema kita sepanjang bulan ini ada satu kalimat saudara. Laskar Kristus, bangunlah segera. Saudara dan saya adalah Laskar Kristus. Yang punya pangkat saudara. Apa pangkat saudara? Peltu. Peltu itu bukan pembantu Letnan 1 tetapi pelayan Tuhan. Saudara adalah Laskar Kristus. Saudara adalah pelayan Tuhan. Melayani Tuhan seringkali saya katakan bukan pilihan saudara. Yang boleh saudara pilih adalah melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Saya percaya dan saudara harus percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah memberikan karunia kepada saudara ketika saudara sungguh-sungguh sudah percaya kepada Dia. Dan Tuhan ingin supaya saudara memakai karunia itu supaya hidup saudara berarti, berfungsi. Saya percaya tidak ada di antara kita sebagai keluarga besar Allah, sebagai keluarga besar GKPJ yang mau dikatakan tidak berfungsi. Kita semua ingin dikatakan sebagai orang yang berfungsi. Oleh sebab itu melalui mimbar ini, saya ingin mengajak kepada saudara, siapapun saudara, dari latar belakang pendidikan apapun juga, budaya apapun juga, bagaimanapun keadaan saudara, ingat saudara, saudara punya karunia. Dan Tuhan ingin memakai saudara dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara untuk melayani Dia. Oleh sebab itu hari ini saudara, sekali lagi perikop ini, Paulus ingin memberitahukan kepada orang-orang yang mendengarkan pidato perpisahannya, nasihat perpisahannya. Untuk apa saudara? Bagaimana seharusnya melayani Tuhan itu. Memang tadi pagi saya juga katakan, tema melayani, tema pelayanan adalah topik yang mungkin tidak populer. Bahkan takut mendengarkan tema ini. Karena bicara tentang pelayanan, bicara tentang melayani, bagi sebagian besar orang adalah hal-hal yang menakutkan. Tidak saudara. Mengapa seringkali orang menganggap demikian? Karena mereka ada masalah, problem di dalam melayani Tuhan. Saudara, sebelum saudara dan saya, sebelum saudara melayani lebih jauh, ada hal yang harus kita miliki sebagai pelayan Tuhan, sebagai murid Tuhan saudara, yang melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu saudara? Di dalam ayat yang ke-18 bagian B, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-18 bagian B. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus saudara, dia katakan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Inilah karakter yang harus kita miliki saudara. Saudara dan saya, siapapun saudara, tidak mungkin bisa melayani Tuhan, melayani manusia, melayani Tuhan lewat manusia, kalau saudara tidak punya karakter kerendahan hati. Ini karakter yang pertama yang harus kita miliki. Sokrates, seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal, dia pernah berkata kalimat ini, tidak ada orang yang suka melayani. Saya tidak tahu mengapa sampai dia berkata demikian. Bisa terjadi dia melihat banyak orang yang tidak suka melayani, bisa terjadi dia sendiri yang tidak suka melayani, tetapi paling tidak ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak suka melayani, mungkin kita, mungkin orang lain saudara. Mengapa tidak suka melayani?
Karena mungkin mereka kecewa di tengah-tengah pelayanan mereka. Mungkin mereka merasa tidak mampu melayani. Tadi pagi pun saya katakan ada sebuah buku kecil yang judulnya sangat indah, saudara. Indah tetapi suatu tanda tanya besar. Aku tidak suka bersaksi. Mengapa sampai ada buku ini, saudara? Aku tidak suka bersaksi. Kalau saudara punya kesempatan, coba cari buku ini. Aku tidak suka bersaksi. Memang, saudara, melayani Tuhan bukan soal suka atau tidak suka, tetapi siap atau tidak, mau atau tidak, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita, saudara? Di tengah-tengah pelayanan kita, apakah kita sudah memiliki sikap ini? Seperti Rasul Paulus katakan, aku melayani dengan rendah hati. Saya tidak berani berkata hal demikian, saudara. Tapi saya berusaha seperti Rasul Paulus. Rendah hati, saudara. Saya ingat, saudara, ada tulisan yang pernah saya baca. Di sana disebutkan mantan Perdana Menteri Singapura yang bernama Lee Kuan Yew. Seorang Perdana Menteri yang luar biasa, saudara. Ada kalimatnya berbunyi demikian. Dia katakan, orang sombong itu seperti orang yang sementara berdiri di atas gunung dan melihat ke bawah. Dan yang dia lihat ke bawah itu semua kecil. Padahal dia tidak sadar bahwa orang yang di bawah juga melihat dia kecil. Jadi masing-masing kecil, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, siapa di antara kita yang saat ini sudah melayani, tetapi masih menganggap pelayanan itu mungkin pelayanan yang kecil, saudara? Ingat, bisa terjadi ketika saudara memulai pelayanan, sepertinya pelayanan yang kecil. Tetapi saudara, lama-lama ketika saudara berkomitmen bertanggung jawab, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Seperti yang saya katakan, kita seperti sementara naik ke tangga. Satu langkah, satu langkah, satu langkah, satu langkah, sampai ke ujung, saudara. Capek, saudara, ketika kita melangkah ke atas. Seorang yang bernama Paul Chappell, dia berkata demikian, semakin tinggi Anda naik dalam keserupaan Kristus, semakin rendah Anda akan membungkuk dalam pelayanan Anda untuk orang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita ingat ini, saudara. Memang melayani tidak mudah. Memang saudara seringkali mendengarkan atau saudara berkata, saya tidak suka melayani. Mengapa, saudara? Karena yang saudara layani hanya manusia saja. Ingat, saudara, kita melayani Tuhan lewat manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini karakter yang pertama, rendah hati. Saya mengharapkan saudara bisa melakukan hal ini, maksud saya melayani. Karena saudara sudah rendah hati, mau rendah hati. Saya pernah mendengarkan kesaksian di mana ada bos besar dari suatu perusahaan besar. Ketika hari Minggu, bos besar itu bertugas sebagai apa? Melayani sebagai apa? Melayani sebagai tukang parkir, saudara. Memarkir anggota jemaat yang datang, bahkan yang pulang, saudara. Mengapa sampai dia bisa melakukan hal itu, saudara? Karena dia punya karakter rendah hati, saudara. Ini sikap yang pertama, ini hal yang pertama yang harus kita miliki. Yang kedua, saudara, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Apa yang Rasul Paulus katakan, saudara? Dalam pelayanan aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi. Melalui ayat ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, memang kami para hamba Tuhan sebagai anggota jemaat senior, saudara, seringkali banyak orang berkata kepada saudara, melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Bagus, saudara, memang harus melayani Tuhan. Tetapi kami juga harus memberitahukan kepada saudara, melayani Tuhan memang tidak mudah. Banyak tantangan, banyak penderitaan, ada kalanya saudara harus pikul salib, ada kalanya saudara menyangkal diri, tetapi itulah yang harus kita lakukan, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara melihat pengalaman Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Ada 9 pergumulan, tantangan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia melayani Tuhan. Saya akan bacakan ke-9 tantangan itu.
penderitaan, kesesakan, kesukaran, menanggung dera, dalam penjara, kerusuhan, berjeripaya, berjaga-jaga, berpuasa atau tidak makan, saudara. Ini tantangan penderitaan, kesukaran yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Mungkin saudara tidak seperti Rasul Paulus. Mungkin saudara dan saya tidak seperti yang ditulis dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang keempat sampai 5. Kesukaran-kesukaran yang dialami oleh Rasul Paulus. Paulus mengalami hal ini, saudara. Apakah dia kecewa? Apakah dia mundur, saudara? Tidak. Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-20, dia berkata apa? Aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Dia tidak pernah lalai di dalam hal apa? Sebenarnya di sini disebutkan dia tidak pernah lalai di dalam memberitakan Injil. Minggu lalu saudara banyak mendengarkan tentang tema ini yang sudah disampaikan oleh Pendeta Nathan, pemberitaan Injil. Dan ada satu kalimat yang saya catat, saudara. Pemberitaan Injil adalah buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Memang, saudara. Pemberitaan Injil bukannya sebatas tugas saja, saudara, tetapi buah. Kita sebagai caram, Yesus sebagai pokok anggur itu, saudara. Kita bisa berbuah karena ada hubungan antara kita dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Paulus tidak lalai di dalam menjalankan tugasnya yang Tuhan percayakan kepada dia. Walaupun begitu banyak tantangan, hambatan, pergumulan, kesulitan yang dialami, saudara. Saya tidak tahu bagaimana saudara yang sementara melayani Tuhan atau pernah melayani Tuhan atau mendengarkan orang berkata, bersaksi, melayani Tuhan itu berat. Saya tidak sanggup lagi. Saya mundur. Saya istirahat aja. Saya mengharapkan kita tidak ada yang demikian, saudara. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap menyertai kita di dalam pelayanan kita. Dan kita bisa lihat, saudara, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 hingga 23. Di sana disebutkan, sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dinyatakan oleh roh dari kota ke kota kepadaku. Dari ayat 22 hingga 23 ini memberitahukan kepada kita bahwa Rasul Paulus taat kepada pimpinan Roh Kudus di dalam pelayanannya. Dan inilah yang harus kita miliki, saudara. Pelayanan apapun yang saudara miliki, yang saudara sementara lakukan di dalam gereja, di luar gereja, saudara, kita harus taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saya masih teringat, saudara, 10 tahun yang lalu, tahun 2013, ketika saya sudah menyelesaikan pelayanan saya di GKI Makassar selama 28 tahun, ya, di usia 52 tahun kalau tidak salah pada waktu itu. Ada kesempatan melayani di beberapa gereja. Paling tidak seingat saya ada 5 gereja di mana saya punya kesempatan melayani di sana. Dan ada beberapa gereja sudah oke, saudara. Ada 4 gereja sudah oke. Kami sebagai hamba Tuhan tidak tahu mau kemana, saudara. Maunya saya singgah di Jakarta, saudara. Tetapi ya kami tetap berdoa minta pimpinan Tuhan. Akhirnya Tuhan memimpin kami dari Makassar tidak singgah ke Jakarta, tetapi langsung ke Jambi, saudara. Mengapa, saudara? Karena saya percaya itu pimpinan dari Tuhan untuk kami, saudara. Sehingga saat ini bisa genap 10 tahun. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu Pendeta Musa berkata, Pendeta Musa yang pernah melayani di gereja kita, dia katakan Pendeta Elim itu melayani di GKPJ 12 tahun. Maksudnya dia Pendeta Musa 11 tahun. Dia tanya kepada saya berapa? Saya 10 tahun, saudara. Mudah-mudahan yang ganti saya melebihi itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita harus peka terhadap suara Roh Kudus di dalam pelayanan kita. Ada kalanya ketika Tuhan memanggil kita melayani, dia memakai manusia untuk bersuara kepada kita. Tidak mungkin Tuhan bersuara dari langit, tiba-tiba ada suara di tengah malam jam 12 malam di dalam kamar saudara, dan dia berkata kepada saudara, John, kamu harus melayani di sana. Tidak, saudara. Ada kalanya Tuhan memakai manusia, hati nurani kita, saudara, dalam kepekaan kita dengan Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, siapapun saudara ketika nanti diminta menjadi badan pengurus atau melayani A, B, C, D, saudara ingat, ya,
Kita harus peka terhadap suara pimpinan Roh Kudus. Saudara mau melayani di bidang apa, saudara? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, seorang penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Tuhan ingin memberitahukan kepada murid-muridnya pada waktu itu, ketika dia akan meninggalkan mereka, ada penolong lain, Roh penghibur itu, Roh Kudus itu menyertai mereka selama-lamanya. Tidak keluar masuk, saudara. Roh Kudus itu diam selama-lamanya di dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang menyertai kita, saudara. Bahkan di dalam ayat yang ke-26 dari Yohanes 14 di sana, firman Tuhan berbunyi, Roh Kudus diutus oleh Bapa, dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus itulah yang akan mengajar kita. Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kita apa yang pernah kita pelajari, apa yang pernah kita dengar, firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, ketika saudara dan saya melayani, ingat saudara, kita harus peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang berikutnya, keempat, ayat yang ke-24, saudara. Bagaimana tentang kesaksian Rasul Paulus di dalam pelayanannya? Ayat 24 di sana dia berkata demikian, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dari ayat yang ke-24 ini, saudara, saya mendapatkan 3 hal. Paulus berkata apa? Asal saja aku mencapai garis akhir, aku menyelesaikan pelayanan. Ini kata-kata yang indah dari Rasul Paulus, saudara. Dia ingin supaya pelayanan yang dia lakukan, yang akan dilakukan sampai akhir. Pelayanan itu sampai akhir, saudara. Dan bukan hanya itu, Rasul Paulus juga mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu adalah dari Tuhan. Sehingga dia berkata, itu ditugaskan oleh Tuhan kepadaku. Tuhan memberikan perintah kepada dia, tugas dari Tuhan kepada dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika saudara diminta oleh siapapun juga untuk melayani Tuhan, seharusnya kita ingat bahwa itu bukan tugas dari majelis untuk saudara, bukan tugas dari badan pengurus komisi untuk saudara, tetapi sebenarnya ditugaskan oleh Tuhan kepada saudara, kepada kita semua. Dan bukan hanya itu, saudara. Rasul Paulus berkata, memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudara? Dia menjadi saksi Kristus. Dia memberitakan Injil, saudara. Saya percaya saudara banyak dengar tentang Injil minggu lalu. Tetapi paling tidak saya ingin mengajak kepada saudara melihat lagi, membaca ayat yang ke-21 dari Kisah Para Rasul pasal 20. Di sana Rasul Paulus berkata demikian, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Paulus bersaksi. Dan ketika dia bersaksi, ada sasarannya, supaya orang itu bertobat kepada Allah dan juga percaya kepada Yesus Kristus. Tidak salah, saudara, kita membawa orang datang ke gereja. Bagus dan sangat bagus, saudara. Kita usahakan, kalau boleh setiap saat kita membawa orang baru datang ke gereja. Tetapi tidak sampai demikian, saudara. Ada seorang bapak pernah berkata dan sering berkata bahwa kita bawa orang datang ke gereja bukan stop sampai di gereja, tetapi kita membawa dia sehingga dia bisa bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, menjadi saksi Kristus. Untuk apa, saudara? Supaya mereka bisa percaya kepada Kristus. Kita menjadi saksi Kristus. Apa yang kita saksikan? Injil, saudara. Injil yang adalah kekuatan Allah. Berita sukacita, berita keselamatan itu, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus berkata, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Setelah itu, saudara, kalau saudara membaca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, ketika dia berkata, saat kematianku sudah dekat, apa yang dia katakan?
aku telah mencapai garis akhir. Luar biasa saudara. Dulu dia pernah berkata, asal saja aku mencapai garis akhir. Tetapi di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Ketika dia tahu saat kematiannya sudah dekat, dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Saya seringkali berkata saudara, memulai pelayanan mudah. Tetapi seringkali apa yang terjadi, mengakhiri pelayanan itu memang tidak mudah saudara. Oleh sebab itu kita perlu bertahan saudara. Kalau saudara membaca di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-4 saudara, tentang pelayanan Paulus. Apa yang Paulus katakan ketika dia tahu bahwa dia akan mengalami pergumulan, begitu banyak pergumulan yang dialami. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-4 dia berkata demikian, menahan dengan penuh kesabaran. Dia sanggup mengatasi 9 tantangan itu, kesukaran itu, penderitaan itu. Dengan cara apa saudara? Bertahan. Bertahan dengan apa saudara? Bertahan dengan satu karakter saudara yang luar biasa. Kesabaran, buah roh, kesabaran saudara. Betapa pentingnya kesabaran di dalam pelayanan kita. Saya melihat begitu banyak orang juga melayani mundur, dan seterusnya saudara. Perlu ada kesabaran. Sebagai pemain musik, kita yang melayani Tuhan sebagai apa saja saudara, kita butuh bertahan. Yang bisa membuat kita bertahan salah satunya adalah sabar, penuh dengan kesabaran. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berkata kepada para hamba Tuhan, kita perlu menjadi hamba Tuhan yang sadis. Saudara tahu apa sadis saudara? Sadis bukan sadis kejam, tetapi sadis singkatan dari sabar dan disiplin. Sabar, disiplin. Ini perlu kita miliki dan saya berusaha untuk juga belajar hal itu saudara. Sabar, disiplin, jelas disiplin rohani saudara. Betapa pentingnya kita sabar saudara. Banyak orang tidak tahan banting melayani. Dan akibatnya apa? Terbanting. Bahkan ketika dibanting, terbanting. Tidak tahan saudara. Oleh sebab itu kita harus menjadi orang yang melayani Tuhan. Siapapun saudara, apapun pelayanan saudara, saudara harus siap bertahan, siap dibanting saudara, siap terbanting. Ketika terbanting, bangkit lagi saudara, bertahan dengan penuh kesabaran saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang gagal di putaran terakhir. Menyerah saudara. Seharusnya mereka berserah, tetapi menyerah. Mengeluh, kecewa. Saya mengharapkan tidak ada di antara kita yang hadir malam hari ini adalah orang yang demikian. Tetapi paling tidak Amsal 18 ayat yang ke-14 mengingatkan kita, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Apapun penderitaan saudara, di tengah-tengah pelayanan saudara, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga saudara, usaha pekerjaan saudara, perlu yang namanya semangat saudara. Untuk apa? Bangkit. Semangat bukan berarti kita pura-pura tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, tidak saudara. Tapi itu bisa membuat kita bangkit kembali saudara. Ada gairah, ada passion saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita perlu bersemangat. Jalani panggilan hidup kita. Kita perlu hidup di dalam panggilan hidup kita. Apa panggilan hidup kita saudara? Yang melayani Tuhan, yang berusaha bekerja. Kita lakukan dengan sepenuh hati kita saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Akhirnya, sekali lagi Paulus berkata, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberitakan, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan akhirnya saudara, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-36 hingga 38. Khususnya ayat yang ke-36 saya akan bacakan. Paulus berkata demikian. Di sana disebutkan, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh sambil memeluk Paulus. Mereka berulang mencium dia, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Apa yang terjadi, saudara, di dalam kisah perpisahan ini, saudara?
Paulus mengajak mereka berdoa bersama-sama. Ini mengingatkan saudara dan saya kita semua betapa pentingnya berdoa saudara di dalam pelayanan kita. Bersama-sama, bukannya sendiri-sendiri saudara. Sendiri-sendiri perlu, tetapi lebih perlu juga perlu ada namanya kebersamaan di dalam berdoa. Doa memberikan kekuatan kepada kita saudara untuk sanggup bertahan dengan sabar melayani Dia, menjadi berkat bagi banyak orang saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara baca ayat yang ke-36, cukup dramatisir saudara, cukup dramatisir ya. Di sana apa yang terjadi saudara? Ada kata menangis. Mereka menangis. Bahkan disebutkan menangis terseduh-seduh. Bahkan juga disebutkan mereka memeluk Paulus. Ya, ada acara teletabis saling berpelukan satu sama lain saudara. Ada apa lagi saudara? Mencium. Nah, ini luar biasa. Jelas pasti sesama laki-laki. Tidak mungkin ada ibu-ibu mencium Rasul Paulus. Ya, tadi pagi ada orang bergurau kepada saya. Ya, bisa peluk tidak? Bisa aja. Tetapi harus laki-laki. Ya, kalau perempuan peluk saya, istri saya semua ada, semua saya di samping saya jangan. Dan tidak boleh saudara, maksud saya berguru aja. Jadi saudara, suatu peristiwa yang luar biasa saudara, karena kasih mereka saling mengasihi di antara mereka saudara. Tapi intinya adalah apa saudara? Doa. Doa yang dilakukan oleh Rasul Paulus bersama-sama dengan para penatua orang-orang yang ada pada waktu itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita diciptakan, kita diselamatkan untuk melayani Tuhan saudara. Pelayanan adalah anugerah. Pelayanan adalah suatu kehormatan. Pelayanan adalah suatu panggilan. Pelayanan adalah suatu kesempatan, saudara. Kesempatan di mana kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan supaya hidup kita berarti. Ketika Tuhan mengajak saudara, memanggil saudara melayani Dia, pergunakan kesempatan itu, saudara. Pergunakan kesempatan yang ada untuk melayani Dia, memuliakan Dia. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, suara manusia sudah berhenti, tetapi kami percaya suara Roh Kudus tidak akan pernah berhenti, selalu mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan ketika kami menjadi saksi bagi Kristus. Kiranya keteladanan dari Rasul Paulus ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, menjadi bekal di dalam kehidupan pelayanan kami, bahkan memotivasi kami, mendorong kami untuk tetap bertahan di dalam pelayanan kami, bahkan lebih giat untuk melayani Tuhan. Ingatkan kepada kami semua Tuhan, sebagai jemaat Allah yang hadir malam hari ini, bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Kami adalah pelayan-pelayan Allah. Kami sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah, bukan hanya untuk diri kami, tetapi kami juga rindu memberitakan Injil itu, kasih karunia Allah kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, yang ada di sekeliling kami, bahkan keluarga kami. Tuhan tolong kami seperti Rasul Paulus berkata, Bapa, saya dipanggil, ditugaskan oleh Tuhan untuk supaya orang bisa bertobat dan juga percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan dengar doa kami, berkati setiap kami yang hadir, yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.